Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Safi dengan NIM 911 dari perwakilan kelompok Fantasi Core. Ini saya akan menjelaskan program buatan kami. Nah, yang pertama di sini ada kita menggunakan memanggil import pygame, yaitu untuk memanggil pygame itu sendiri, import OS untuk mempermudah untuk mengakses file, dan import random untuk mengambil fungsi random. Nah, di sini kita menginisiasi pygame dan pygame.init. Terus ada variabel tinggi layar dan lebar layar, masing-masing bernilai 600 dan 1100. Nah, di sini kami memakai font Frisian Bold yang berukuran 20 untuk fontnya. Nah, untuk variabel layar di sini fungsi display set mode itu berada pada variabel layar. Nah, dimana yang nantinya akan membuat layar daripada pygame itu sendiri, pygame window. Nah, setelah itu di sini ada namanya kita memanggil file gambar, mengambil file gambar dengan mengakses menggunakan fungsi OS tadi. Nah, supaya lebih mudah, kami memasukkan lokasi file itu dengan variabel, dimana kalau dino itu lokasi gambar dino, kalau other itu lokasi gambar lainnya, kaktus lokasi gambar kaktus, dan bird itu lokasi gambar bird. Nah, setelah itu kita untuk gambar dino yang dino run 1.2 itu kita simpan di variabel berlari. Untuk dino jam kita simpan di variabel lompat. Dino dock 1, dino dock 2 kita simpan di menunduk, variabel menunduk. Untuk cloud kita simpan di variabel berawan. Untuk track atau latar kita simpan di variabel gurun. Nah, untuk small kaktus 1, 2, small kaktus 2 dan 3 itu kita simpan di variabel kaktus kecil. Kaktus 1, kaktus 2, dan kaktus 3 kita simpan di kaktus besar, dan bertu kita simpan di variabel burung jahat. Dan terakhir itu ada game over yang disimpan di variabel berakhir, yang gunanya untuk menampilkan gambar game over saat game selesai atau dino mati. Di sini ada kelas dinosaurus di mana mempunyai posisi X dan Y, dan posisi nunduk dan mengapung. Mengapung untuk saat dia lompat. Posisi nunduk itu posisi Y sebenarnya, cuman karena menunduk lebih rendah daripada saat dia berdiri, maka dibuat 340. Dan posisi X itu dan untuk koordinat di dalam pygame itu menggunakan kode 4 pada matematika. Hanya bedanya di sini tidak memakai minus. Dan semakin ke bawah pada sumbu Y itu mendekati batas akhir daripada tinggi, yaitu 600 kalau di sini, dan semakin ke kanan itu untuk pada sumbu Y itu semakin mendekati batas akhir daripada lebar layar, yaitu 1100 pada program ini. Setelah itu di sini ada metode init, ada metode di dalam kelas metode, ada metode init, metode update, metode lari, metode lompat, metode nunduk, dan metode tampil. Untuk metode init ya ada atribut server lari yang bernilai dari variabel berlari, gambar lompat itu bernilai dari variabel lompat, gambar nunduk dari variabel menunduk. Nah, di sini kita membuat 3 variabel boolean, yaitu dino lari yang dibuat true, dino lompat yang dibuat false, dino nunduk dibuat false, karena awal mulai itu dino yang kita mainkan itu berlari. Sampai lagi indeks kita buat 0, gambar itu diambil dari gambar larinya dinosaurus karena awal mulanya itu berlari dengan indeks 0. Nah, dino hit ini sebagai hitbox yang diambil dari
gambar yang yang menggunakan fungsi getrek dari fungsi pygame tersebut. Nah, dino hit x dan y ini merupakan posisi yang nilainya diambil dari posisi x dan posisi y. Dan self di atas ini untuk kita saat saat di metode lompat, di mana ketika di atas itu dino mengapung, yaitu makanya di self di atas itu nilainya self mengapung. Ini ada metode update, ya dimana untuk menerima masukan, dimana jika dia lari dia bakal manggil metode lari, untuk melakukan lompat dia manggil metode lompat, jika dia menunduk dia manggil metode menunduk. Nah, self langkah indeks ini untuk membuat animasi dinosaurus yang bergerak, dimana biar bergerakannya halus lah, dibatasi dengan 10. Nah, jika kita memasukkan inputan arrow atas, ini key up atau arrow atas, maka di lompat itu menjadi true, karena ya saat lompat itu nggak berlari dengan nunduk. Dan jika kita masukkan inputan panah bawah atau arrow down, ini key down, maka T-Rex akan menunduk, dan karena T-Rex sedang menunduk tidak akan melompat dan tidak lari. Dan jika tidak keduanya, maka dino akan tetap berlari karena ya emang tugasnya dia cuma lari. Dan itu ada metode lari, metode lompat, dan metode menunduk. Untuk metode lari dan metode menunduk itu hampir sama, hanya bedanya cuma di posisinya, posisi dari sembunyinya saja. Jika lari itu posisinya seperti Y, 310, jika dia menunduk dia agak sedikit mengurang, sedikit 40 atau sedikit ke bawah. Untuk kemudian untuk metode lompat sendiri, di sini ada dua pertimbangan, yaitu untuk pertama untuk naik ke atas saat lompat ke atasnya itu dengan kecepatannya, dan yang kedua itu untuk setelah di atas kan jika sudah berhenti dia mencapai titik puncaknya dia akan turun ke bawah. Nah, di sini metode tampil untuk menampilkan gambar dari dino. Selanjutnya ada kelas rintangan, yaitu ada dia memiliki 3 metode, yaitu metode init, metode update, dan metode tampil. Metode tampil sama dengan metode tampil di atas, metode update sama beda. Metode update ini cukup berbeda dengan metode yang ada di metode update dinosaurus, karena di sini metode update ini untuk menghilangkan rintangan yang jika setelah dilewatkan. Kenapa dikurangi dengan kecepatan? Karena metodenya itu metode bergerak karena rintangan itu bergerak. Di sini di dalam metode unit ada 3 parameter, yaitu self gambar unit yang yaitu atribut, dan self gambar itu berdasarkan gambar, dan self unit jenis. Dan hitnya di sini itu menjadi hitbox yang digunakan dengan fungsi getrek. Dan posisi X-nya itu menggunakan lebar layar daripada pygame. Di sini kita memanggil 3 child class yang dari perspektif rintangan, itu untuk kaktus kecil dan kaktus besar hampir sama, hanya bedanya di posisinya saja. Dan random di sini merupakan fungsi random integer yang dimulai dari 0 hingga 2. Dan nanti gunanya untuk menampilkan keduanya, apakah dia bakal keluar 2 atau keluar 1. Nah, setelah itu karena kaktus lebih kecil, maka posisi Y ini lebih besar, 3,5. Karena lebih besar atau lebih panjang, lebih gede, maka dia seperti posisi pada disembunyinya 300. Nah, untuk kelas child burung sendiri ini berbeda, karena di sini untuk metode tampilnya karena dia itu bisa ada animasinya, dan seperti dinosaurus yang saat berjalan. Nah, dan selanjutnya ada kelas awan, yaitu dimana awan di sini tidak hanya untuk penampilan saja, yaitu untuk meramaikan background, dimana posisi sumbu X dan sumbu Y nya itu
posisinya itu posisi X-nya itu lebar layar ini kita ditambah dengan integer yang dilacak di antara 800 dan 1000 untuk dari posisinya sendiri dilacak dari integer 30 sampai 100. Nah, untuk gambar sendiri itu diambil dari variabel berawan, dan lebarnya itu sendiri diambil dari fungsi get width daripada fungsi Python PyGame. Untuk metode tampilnya sendiri untuk menampilkan bahwasanya awan itu bergerak. Dan selanjutnya itu ada class score, di mana pada metode ini itu ada menjadi dua parameter, yaitu self dan point, di mana self menjadi atribut self score dan yang mengambil variabel point. Dan di sini ada metode tampil lagi sama, dan digunanya di sini untuk menampilkan skor yang menggunakan font render ya. Tadi menggunakan font Friesenhold yang posisinya berada di pojok kanan atas. Nah, selanjutnya ada fungsi main. Nah, fungsi main ini untuk membuat program yang jalan. Nah, di sini ada variabel muncul, jumlah mati, run, yang gunanya untuk membuat program jalan terus. Di sini kecepatan gamenya. Dan di sini variabel user untuk memanggil kelas dinosaurus, dan variabel awan untuk memanggil kelas awan. Variabel waktu di sini untuk waktu di dalam PyGame, dan latar X itu menjadi variabel global karena dipakai di sini di fungsi latar. Nah, dan variabel rintangan itu berisi list array kosong yang gunanya untuk mempop up rintangan jika rintangan berhasil dilewati oleh dinosaurus. Nah, di sini kita memanggil fungsi latar, di mana lebar gambar daripada latar itu diambil menggunakan fungsi get width. Nah, di sini kenapa kita menggunakan dua layar bleed? Karena di sini untuk gambar yang pertama, layar bit yang pertama itu untuk gambar yang pertama, dan layar bit yang kedua untuk layar bit kedua itu untuk gambar yang kedua, yang dimana gunanya untuk mencegah adanya gambar yang kosong. Karena latar akan berkurang terus ke kiri. Jika tidak ada gambar kedua, maka akan kosong, maka dianggapnya dinosaurus bisa mengambang. Nah, di sini ada ada looping, itu menggunakan while selama run itu masih true, maka dia bakal bisa berjalan. Di sini untuk for event ini, jika kita mengklik tombol close pada programnya, maka akan keluar. Dan di sini selama masih run, layar kami kasih warna putih, itu dengan RGB 25, dan kode RGB-nya 255. Di sini ada variabel masukan yang gunanya itu untuk menyimpan inputan dari keyboard dari user. Nah, user di sini memanggil kelas dinosaurus dan update. Dan di sini ada percabangan, jika panjang rintangan sama dengan 0, maka dalamnya itu ada percabangan lagi. Jika random integer dari 0 sampai 2 bernilai 0, maka akan mengeluarkan rintangan terus kecil. Jika salah satu akan mengeluarkan rintangan terus besar. Jika sila 2 akan mengeluarkan rintangan burung jahat atau burung. Nah, di sini ada if dan ada percabangan lagi. Jika poin sudah mencapai 5, maka akan ditambah 10. Dan muncul di sini untuk poin di sini muncul di sini sebagai poin. Nah, dan jika sudah berhasil melewati 10 rintangan, maka kecepatan akan nambah 10. Kenapa saya nambahkan 10? Biar biar game masih bisa dinikmati. Di sini kami memanggil class score dengan variable score, dan memanggil fungsi tampil dari class score. Nah, di sini ada loop atau perulangan untuk
eh, untuk membuat game berakhir jika hitbox dari Dino dan hitbox daripada rintangan terkena. Sebenarnya jika kena, maka layar akan berubah menjadi putih dan akan menampilkan gambar game over yang sudah saya bilang. Dan letaknya itu di tengah-tengah karena lebar layar dibagi 3 dan tinggi layar dibagi 2. Setelah itu menggunakan fungsi pygame display update untuk mengupdate-nya dan pygame time delay untuk membuatnya berhenti. Nah, di sini kita memanggil fungsi latar dan memanggil kelas awan yang memanggil fungsi tampil dari kelas awan maksudnya. Dan itu waktu tick. Dan di sini kita menggunakan fungsi pygame display update. Setelah itu kita pindah kepada fungsi menu. Nah, fungsi menu ini untuk menampilkan main menu pada game dinosaurus. Jika matinya masih 0, maka akan keluar untuk mulai permainan kita tekan R, dan jika untuk lakukan tekan X pada beberapa titik Anda. Tapi program kami tidak bisa mengeluarkan yang kedua ini, syarat elif, karena mungkin error logic. Nah, di sini jika di main menu kita pencet tombol close, kita akan bisa keluar. Dan jika kita saat main menu kita menekan tombol R, maka program akan jalan, permainan akan berjalan. Dan jika kita menekan tombol escape, maka game akan keluar. Hanya jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan permainan kami. Dipencet R, program akan jalan. Saya tenang akan melakukan game over. Dan di sini kami akan mengalami sedikit error. Harusnya kita keluar ke main menu, tapi saya tidak. Lagi. Jika kita menekan tombol escape, maka game akan keluar. Nah,